Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi kali ini, di mana eh, materi masih seputar eh, visualisasi data, ya, membuat report dengan Tableau. Kita akan coba ini yang data kemarin, ya, kita bisa buka yang kemarin ini. Sorry. Kurang lebih seperti ini. Ini data yang kemarin ya, kita udah buat. Nah, eh, ini kita bisa, kalau misalnya kita mau ganti nih dimensinya ini misalkan ya, kita mau mau ganti ini, nggak usah satu persatu kita remove, ya, kita nggak usah remove satu persatu, kita bisa klik yang ini. Nah, clear sheet. Nah, jadi si tampilannya sudah hilang tuh. Nah, jadi sekarang kita bisa membuat jenis report yang lain, itu kan. Nah, ini disebut nih, jadi eh, dengan menggunakan tools Tableau ini kita bisa membuat report dengan berbagai eh, keinginan keinginan gitu kan, berbagai keinginan dari sudut pandang manapun kita bisa tahu gitu kan. Jadi dari berbagai macam report tuh enaknya seperti itu ya. Kalau kan pakai Excel kan hanya itu aja, tapi kalau dengan tools seperti ini kita bisa mencari dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan. Oke, misalkan kita sekarang akan buat eh, data penjualan. Nah, kita misalkan data penjualan, kita masuk ke eh, bisa ke sini lah. Nah, lakukan ke sales. Ini kan bisa kita drag ke sini atau ke atas ini juga bisa ya. Nah, ini ada data penjualan. Nah, dari mulai 0 sampai 2 juta di sini ya. Sampai 2000 K. Kemudian misalkan penjualan per tahun, misalkan ya, kita cari per tahun. Kita ini order date. Kan kita masukkan ke sini order date-nya. Nah, ini sudah terlihat nih di sini eh, ada penurunan ya, sedikit penurunan ke tahun 2012, kemudian dia naik terus sampai tahun 2014. Nah, di sini jadi eh, ada penaikan dan ada peningkatan di order date-nya. Ini visualisasinya seperti ini. Grafik lah ya, ini seperti seperti grafik yang menanjak. Misalkan sekarang kita coba, nah di sini di bagian tahun sini, ini kita bisa klik. Ini ada tanda plus nih. Kita coba. Nah, di sini ada quarter order. Ya, jadi di sini ada quarter, jadi bisa terlihat peningkatan lah ya, peningkatannya lah ya di sini. Di setiap quarter tuh bisa terlihat. Di tahun 2011 dia meningkat seperti apa, kemudian 2012, 13 berapa. Jadi eh, bisa terlihat gitu di setiap tahunnya itu peningkatannya berapa. Itu bisa bisa terlihat. Kalau di sini kan peningkatan terbaik di tahun 2014 ya, langsung misalkan. Nah, seperti itu. Ini peningkatannya. Atau bisa juga misalkan bukan per tahun, ini kan per tahun ya. Per quarter juga bisa. Ini tinggal geser aja ke sini misalkan. Nah, jadi trennya per quarter nih ya. Per quarter, order date di sini ya. Jadi per tahunnya seperti ini, per quarter. Nah, jadi tampilannya bisa menyesuaikan lah dengan keinginan kita gitu ya. Anaknya pakai software seperti ini tuh seperti itu. Jadi kita bisa bebas lah sesuai dengan keinginan kita. Nah, berikutnya kan jadi kita tahu ya per quarter ini seperti apa gitu ya, kan ini kan jadi per quarter. eh yang lainnya misalkan, nah
sekarang kita kasih ini bisa juga nih untuk tahunnya nih yang year ini kita bisa drag ke bagian sini nih. Kita masukkan ke color. Nah, jadi sekarang terlihat nih ada warna-warnanya ya sini. Nah, ini kalau kita hilangkan Xiaomi-nya sini. Nah, kita tahu. Jadi yang warna biru tua ini 2011, ini 2012, itu 2014. Ya. Jadi ketika kita masukkan color di sini terlihat lah nih ya warna-warna dari setiap penjualan dari setiap tahun tuh seperti ini. Nah, kita bisa rubah juga nih si quarter ini eh quarter juga kita bisa rubah jadi eh ini kita bisa plus lagi misalkan seperti ini. Nah, per bulan di sini kan. Jadi quarter satu tuh Januari, Februari, Maret, quarter 2 April, Mei, Juni itu. Jadi eh per bulan. Tapi ini bisa juga sih kita sorry, kita remove aja ini. Sorry. Nah, seperti ini ya. Eh bisa juga ini quarter ini tanda panahnya selain tadi tadi cara tadi bisa atau juga nah ini kita ganti ya kan jadi eh bisa per quarter atau per bulan di sini. Kita klik coba per bulan. Nah, jadi sekarang terlihat penjualannya berdasarkan tadi ya per bulan tadi. Nah, ini. Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Tuh eh terlihat lah ya sini. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi misalkan ini yang kuning, oranye di tahun 2012 penjualan seperti ini. Tuh. Nah ini kan ya. Ini penjualannya. Nah kemudian juga ini kita bisa. Nah selain itu juga kita bisa ganti measure-nya. Nah misalkan selain sum, misalkan ya kita bisa ganti dengan average misalkan ya. Ini banyak nih. Kan kita ganti dengan average. Nah ini seperti ini tampilnya kalau average. Nah soalnya ya tampilan dari rata-rata si penjualan seperti ini. Kita bisa lihat seperti ini. Ya, jadi bukan hanya sum, tapi bisa juga yang lain. Oke, yang berikutnya kita juga bisa merubah tampilan ini penjualannya. Misalkan eh, ada quick table calculation, kita bisa misalkan persen nih, persen difference. Nah ini seperti ini. Atau misalkan kita ingin melihat eh, year of the year growth-nya. Kita lihat pertumbuhannya. Nah, ini kan pertumbuhannya. Tapi di sini hanya ada 3, ya. Ada 3. Kenapa ada 3? Kan 4 tahun. Jadi pertumbuhan 2012 dibanding 2011. Gitu. Jadi 2011 tidak ada. Dia karena dia tidak ada perbandingan. Ini contohnya warna kuning 2012. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, dia ada kenaikan sebesar 153%. Sini. Nah, di sini ada penurunan mungkin ya. Sini ada penurunan seperti itu. Nah, kita bisa melihat visualisasi datanya kapan naik dan turun dibandingkan dengan tahun-tahun eh, sebelumnya. Nah, berikutnya data ini misalkan ya, data ini kita bisa pindahkan ya, kita bisa pindahkan ke dalam format lain, nah, lain kemarin di PDF. Misalnya seperti ini, kita bisa copy data nih ya, kita bisa copy data atau image misalkan atau cross type. Kita coba dulu sekarang copy image seperti apa hasilnya. Kita klik copy image ya misalkan.
Oke, kita copy datanya. Kemudian misalkan kita simpan di Word, kita paste di sini. Misalkan ini kita tunggu loadingnya. Nah, jadi tampilan seperti ini. Ya, ini bukan hanya di Word aja ya, tapi bisa di PowerPoint dan lain-lain lah. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita bisa eh, menyimpan datanya di sini, ya, dengan tampilan di sini. Kemudian bisa print out di Word juga. Atau misalkan selain itu juga kita bisa eh, ini kita bisa rubah lagi ya. Ini kan different cell. Oh ya, untuk merubah ini eh oh ya, tadi kita pakai grow ya. Lupa tadi pakai grow aja nggak apa-apa. Kita pakai grow pertemuan aja. Atau bisa juga data tadi ya, kita copy data. Oke, copy data. Kita bisa pakai Excel. Ya, misalnya kita buka Microsoft Excel, kemudian kita paste. Nah, ini hasilnya. Kalau kita paste. Nah, jadi eh kurang lebih seperti inilah tampilan data kalau di Excel-nya nanti seperti ini. Ya, jadi misalkan eh di manajemen misalkan ingin melihat berapa sih pertumbuhan setiap tahun ya per bulannya. Nah, kita bisa pindahkan aja dari tabelnya ke Excel misalkan. Bisa seperti itu. Nih jadi pertumbuhannya nih 30%, 20% sampai dengan 141%. Kemudian di bulan Februari ini minus di tahun terakhir. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, seperti itu. Walaupun sebenarnya jadi tinggal dirapihkan aja lah. Ini dirapihkan pakai tabel warna dan pakai header misalkan ya. Sini pakai judul langsung. Walaupun di tabel sendiri kita bisa di sini tinggal klik kanan kemudian eh, view data sebenarnya. Nah, ini. Nah, sebenarnya ada sih di sini juga ada gitu kan. Kita bisa lihat di view data ini. Itu tinggal kita eh, download aja lah sebenarnya juga bentuknya CSV sebenarnya ya. Kalau kita cek, kita lihat kalau di CSV tampilannya kurang lebih jadi seperti inilah. Oke, sama aja sih ya sebenarnya. Oke. Oh, cuma di sini jadinya per tahun. Sini per tahun Januari seperti itulah. Ini kan filter aja sih sebenarnya, hanya di filter aja. Beda dengan yang ini, kalau tadi kita paste, dia akan mengurutkan berdasarkan data seperti ini. Oke, itu tadi tampilannya. Kita close. Nah, eh, sebenarnya bisa juga si data-data ini kita tampilkan juga di Tableau-nya juga bisa sebenarnya. Nah, kita bisa tampilkan juga di Tableau-nya. Misalkan kita tambahkan sheet saja di sini, atau nggak usah tambah sheet. Ini kita klik kanan aja di sini. Klik kanan. Nah, dia duplicate cross tab di sini. Nah, atau di sini sama sebenarnya sama dengan copy cross tab di sini sebenarnya. Jadi kita bisa klik kanan di sheet satunya, pilih duplicate cross tab. Ini ada sheet 1 2 ya sebelahnya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, ini kan cross tab atau kita bisa rubah tampilannya misalkan
Nah, jadi seperti ini. Dari tahun 2012, 13 ke 14. Nah, ini kenaikannya ya. Oke, seperti itu. Ya. Jadi terserah kalian ini lebih enak seperti ini melihatnya atau seperti ini kan disesuaikan dengan keinginan tadi ya. Keinginan si manajemen itu seperti apa. Hmm, berikutnya kita bisa tambahkan, contohnya kita bisa tambahkan hal-hal lain. Misalkan kita akan menambahkan kategori lah. Misalkan kita kategori penjualannya. Ya, kita bisa tambahkan di sini kategori. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi di Januari kemudian ada kategori-kategorinya kan, furniture, office supply, dan teknologi. Jadi kita bisa tahu peningkatannya tuh seperti apa gitu kan per barangnya. Ya, jadi ini enaknya pakai tools report seperti ini sebenarnya kayak gini. Ya, kita bisa melihat dari semua sisi gitu kan. Dari apa yang diinginkan kita bisa buat sekarang lebih mudah dengannya. Terus misalkan kita mau eh, lihat profit misalkan, kalau kita lihat profit, kita coba di sini ya profit. Nah, kalau profit seperti ini atau eh, kita undo saja di sini ya. Kita undo. Kalau kita coba profitnya kita masukkan ke warna. Nah, nah ini lebih terlihat. Jadi kita bisa melihat profitnya itu berdasarkan warna nih. Apakah kalau di sini kan dari orange sampai biru ya. Kan dari orange sampai biru. Eh, yang orange itu berarti yang profitnya rendah, yang biru profitnya paling tinggi. Gitu kan. Jadi di sini kita bisa lihat bukan angka lagi ya, tapi nanti mungkin ke si manajemen kita lihat yang mana nih yang profitnya paling tinggi, yang mana profitnya paling rendah, gitu kan. Nah, itu seperti itu. Untuk misalkan ini warnanya terlalu tipis, ya kita bisa klik di color, kita bisa edit di sini edit color. Misalkan kita pilih warna, nah ini warnanya terserah kalian lah ya nanti. Misalkan kita mau pilih ini kali ya, green gold misalkan. Nah, terlihat lebih jelas lah. Atau misalkan kita bisa step color, misalkan ya, step color, oke, 5 kita coba ya. Sorry. Nah, bisa seperti ini. Oke, ini sudah ada warnanya, udah sedikit terlihat lah ya, lebih jelas. Nanti bebas lah pilih warna terserah kalian. Kemudian, oh marksnya juga ini bisa kita rubah. Sorry, marksnya kita rubah misalkan jadi square. Nah, jadi seperti teman kan seperti ini. Eh, ini diklik aja nih huruf show mark labelnya. Nah, sekarang sudah lebih terlihat lah ya angkanya di sini. Misalkan yang warna kuning ya berarti yang rendah, yang hijau tua ini yang paling eh, tinggi misalkan gitu ya. Nah, seperti itu profitnya gitu ya. Jadi belum tentu grow-nya tinggi ya. Grow grow-nya tinggi tapi profitnya rendah gitu kan. Di sini dia tidak memperlihatkan berapa profitnya tapi yang diperlihatkan adalah warnanya gitu kan. Profit terbaik walaupun kenaikannya 36,4% tapi profitnya di sini bagus di bulan ini. Ya mungkin kan ini eh, ada hal-hal lain ya. Gitu lah. Ada hal-hal lain yang mempengaruhi kenapa seperti itu. Nah, yang jelas di sini kita bisa melihat
pertumbuhannya di sini ya, dari profit di sini yang paling banyak yang ini ya, nah ini. Oke, seperti itu. Oke, yang berikutnya kemampuan dari Tableau ini adalah kita bisa melihat eh, eh, seperti ini nih kategorinya. Misalkan kita akan show highlighter, kita bisa klik show highlighter sini. Nah, kita bisa lihat per ini misalkan furniture. Nah, jadi yang ditampilkan hanya furniture saja di sini ya. Nah, kita bisa cek. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa cari yang lain, office supply. Nah, kayaknya udah bagus sih banyak yang hijau. Kemudian teknologi juga lumayan sih bagus. Nah, jadi misalkan kenapa ini banyak yang orange, ini kan bisa dilihat berarti kebanyakan dari furniture nih. Ya, yang tadi profitnya kurang bagus berarti dari furniture. Ya, itu tadi untuk di highlight-nya. Ya, supaya kita bisa memunculkan eh, highlight-nya biar bisa terlihat lebih jelas sih sebenarnya. Oke. Oh ya, tadi juga ini kita bisa kasih nama nih yang ini. Rename ini misalkan cross tab ya. Kita kasih nama cross tab. Sedangkan yang sheet yang awal ini kita bisa kasih nama tren penjualan. Seperti ini. Tren penjualan. Oke, ini ada cross tab, ada tren penjualan. Seperti itu. Oke, ini kita udah buat tadi dua ya. Dan kita bikin satu sheet lagi. Ini ya. Kemudian kita akan eh, kan bisa munculkan ini Xiaomi ini kan kalau tidak ada bisa diklik Xiaomi-nya. Itu saja kita pakai. Di sini kita harus memilih dua dimensi. Misalkan kita pilih sales, kemudian kita pilih country ya dengan menekan tombol Ctrl di keyboard. Nah, jadi terpilih dua. Nah, di sini ada beberapa eh, opsi ya seperti ini eh, atau yang ini. Nah, kita bisa pakai yang ini, recommended ya. Ini di recommended kan. Kalau kita pakai ini. Nah, kalau kita lihat ini warna biru, eh, kita bisa perkecil. Ya, karena memang penjualannya hanya di. Nah, ini karena penjualannya hanya di satu negara, kita bisa tambahkan lagi ya supaya terlihat ya. Kita bisa tambahkan ya, state sekali sini. Nah, sekarang sudah terlihat titik-titiknya di sini ya. Kita bisa perbesar. Kita bisa pakai ini. Nah, terlihat nih semakin besar bulatannya berarti penjualan semakin besar juga. Kita bisa juga eh, pewarnaan lah ya. Kita nih salesnya kita bisa masukkan ke color. Nah, kemudian colornya kita bisa edit di sini, misalkan warnanya kita ya green gold ya. Kita bisa oke. Nah, terlihat ya daerah-daerah mana yang penjualannya besar dan penjualannya sedikit. Nah, seperti itu. Nih, kita bisa lihat di negara-negara ini. Bisa cek sini. Nah, ini supaya si ukuran bulatannya lebih besar. Nah, ya lebih terlihat lah. Bisa cek ya, ini berapa jumlah penjualannya. Berikutnya kita bisa manfaatkan ini Xiaomi-nya bisa kita klik saja. Nah, ini kita bisa di kategori misalkan ini kategori ini diklik, kita bisa pilih show filter misalkan di sini ya. Show filter. Nah, di sini kita bisa menampilkan
misalkan furnitur saja. Nah, ya kita bisa menampilkan hanya furnitur saja, atau misalkan office supply, atau teknologi saja misalkan. Nah, oke, seperti itu. Jadi eh, banyak pilihannya ya di sini. Oke, nah berikutnya kalian bisa di tadi ya. Nah ini yang berikutnya tugas. Nah jadi tugas kalian sekarang adalah ini tinggal ganti aja. Nah ini ganti jadi tugas kedua ya. Tugas kedua. Oke, kemudian di tadi ya, ini tinggal diklik kanan, copy, kemudian image ya, copy image, kemudian pindahkan ke sini. Oke, pindahkan ke Word ya. Kemudian nah, kemudian di sheet terus cross tab juga ini sama. Jangan lupa tugas 2 nama nim kelas. Kemudian kalian juga bisa sorry, yang berikutnya dari tren penjualan ini cross tab nggak perlu ya. Yang sheet ketiga aja. Sheet ketiga nih bisa kalian kayak tadi ya, ganti lagi tugas 2 underscore nama underscore nim underscore kelas. Oke, nah untuk yang ini, nah ini juga sama, kalian klik kanan kemudian copy image, copy kemudian pindahkan ke Word yang tadi. Nah gabungin sama yang ini ya, di paste aja di sini. Nah jadi ada dua gambar ya. Jadi ada dua gambar lebih seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi ada dua gambar. Nah, seperti ini laporannya. Ada dua gambar, ada gambar grafik dan gambar peta. Ya, kalau data kalian tidak ada eh, negaranya, daerahnya, cari cari lagi, download download lagi ya datanya. Yang lain data. Eh, setelah ini kalian tinggal di save as PDF aja, save as PDF. Beri nama di sini tugas 2 underscore nama underscore nim underscore kelas. Save. Setelah itu silahkan kalian kirimkan ke link tugas ya. Link tugas yang biasa atau link tugas yang kemarin. Oke, sekian perkuliahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.